Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan pertanyaan dari matkul konseling kewirausahaan. Pertanyaan pertama, apa yang membuat perbedaan antara pekerja dan pengusaha dalam pandangan Anda? Kalau siapa yang menjawab? Acung-acung. Maaf. Ya, monggo Nurul. Jadi menurut aku tuh ya, pekerja dan pengusaha itu kayak dua sisi koin. Nah, beda tapi tetap penting banget dalam dunia kerja. Nah, coba deh bayangin ya, kalau misalkan pekerja itu kayak jadi karyawan di sebuah perusahaan. Nah, mereka biasanya tuh punya tugas-tugas yang udah ditetapkan, kayak ngerjain proyek, meeting, atau ngurusin kayak hal-hal operasional gitu. Pokoknya tuh mereka tuh jadi bagian dari tim, tapi ngikutin arahan atasan. Nah, sementara pengusaha itu lebih kayak jadi bosnya. Mereka yang punya ide atau bisnis sendiri dengan mengelolanya. Jadi mereka yang ambil resiko dan punya kebebasan lebih dalam membuat keputusan. Kayak punya kendali penuh gitu atas bisnis yang mereka punya gitu kan. Nah, intinya pekerja biasanya fokus ngerjain tugas-tugas yang udah ditentukan. Sementara pengusaha itu harus mikirin segala aspek bisnis dan upaya kebebasan lebih dalam mengelola dan membuat keputusan gitu. Udah Oke, sih gitu makasih Pak aja. Nurul sudah membantu menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana proses konseling dapat membantu mengatasi tantangan dan kesulitan dalam kewirausahaan? Siapa yang mau jawab? Saya menjawab. Oke, Ragil. Oh, Ya, Nuria. kalau bayangkan konseling itu jadi kayak temen curhat yang sih saran buat masalah bisnis. Nah, dalam kewirausahaan ini proses konseling bisa bantu untuk melewati tantangan dan kesulitan dengan lebih baik. Misalnya eh, kamu punya ide bisnis tapi bingung gimana cara mulainya. Jadi lewat konseling ini kamu tuh bisa mengobrol bareng seseorang yang sudah punya pengalaman. Jadi mereka bisa bantu kamu musim rencana dan juga strategi mulai bisnis dari awal. Dan juga mereka bisa kasih tahu masukan tentang cara-cara atasi masalah yang mungkin bisa muncul saat menjalani itu. Selain itu, konseling juga bisa membantu untuk menghadapi ketidakpastian dan juga kegagalan yang bisa terjadi. Nah, kadang-kadang bisnis itu bisa jadi roller coaster, naik dan turun. Nah, melalui konseling ini bisa menjadi support system buat kamu juga bisa ngobrol tentang frustasimu, kekhawatiranmu, atau kegagalan yang sudah kamu alami. Dan juga konseling ini bisa membantu melihat dari sisi-sisi positifnya dan juga bisa membantu cari solusi dari permasalahan itu. Intinya, proses konseling itu seperti kita punya sahabat yang ngasih dukungan dan juga saran buat kita melewati berbagai tantangan dan juga kesulitan dalam melakukan sebuah bisnis. Tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Apa yang Anda pikirkan tentang pentingnya kreativitas dan inovasi dalam kesuksesan kewirausahaan? Siapa yang menjawab? Saya ingin jawab Oke, terkait monggo. pertanyaan yang ketiga, yaitu tentang kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi itu kayak bensin buat mesin bisnis. Penting banget. Bayangin dalam dunia kewirausahaan yang super kompetitif, ide yang beda dan inovatif bisa menjadi kunci buat bikin bisnis kamu stand out dari yang lain. Misalnya nih, lihat deh perusahaan-perusahaan yang sukses. Mereka pasti punya sesuatu yang unik atau beda dari yang lain kan? Itu karena mereka punya kreativitas buat ngebuat produk atau layanan yang bikin orang jadi pengen. Atau mereka bisa cari solusi baru buat masalah yang udah ada. Nah, inovasi itu kayak cara kita bawa ide kreatif itu jadi sesuatu yang nyata. Bisa jadi produk baru,
teknologi baru, atau bahkan cara baru buat ngelakuin bisnis. Dan kalau kita bisa terus kreatif dan inovatif, bisnis kita bakal terus berkembang dan bisa bertahan dalam pasar yang terus merubah. Jadi intinya kreativitas dan inovasi itu penting banget dalam kewirausahaan. Mereka bisa jadi kunci buat buka pintu kesuksesan dalam dunia bisnis yang penuh dengan persaingan. Itu sih menurut saya untuk jawaban yang apa yang dipikirkan tentang pentingnya kreativitas dan inovasi dalam kesuksesan kewirausahaan. Oke, makasih Kakak Ina sudah bantu menjawab. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Bagaimana Anda akan membantu calon pengusaha untuk mengembangkan rencana bisnis yang berkelanjutan? Ada yang Saya tahu? Mas Faidi, Mas Oke, Fuadi saya Des, menjawab. Mas desain. Lanjut, monggo. Nah, kalau menurut saya itu cara saya bisa bantu calon pengusaha untuk ngembangin rencana bisnis yang berkelanjutan itu dengan jadi kayak teman curhat yang bisa kasih saran. Pertama-tama kita bakal ngobrolin dulu tentang visi dan tujuan bisnisnya. Seperti apa sih yang ingin dicapai untuk bisnisnya ini. Terus kita bakal bahas lagi tentang strategi. Apa yang bisa digunakan untuk buat capai tujuan itu. Mungkin kita bisa brainstorm ide-ide baru. Atau bahkan ngasih contoh dari pengalaman bisnis lain yang sukses. Setelah itu, kita bisa mulai rancang rencana tindakan spesifik, kayak langkah apa yang harus diambil dan kapan. Terus siapa yang bertanggung jawab atas setiap langkahnya. Selain itu juga kita bisa melihat ke depan, membayangkan bagaimana bisnis itu akan berkembang dalam jangka yang panjang. Kita bisa diskusiin tentang strategi pertumbuhan, peluang pasar baru, atau bahkan mengantisipasi resiko-resiko yang muncul di masa depan. Kalau menurut saya intinya itu saya bakal jadi teman curhat yang ngasih saran dan bimbingan dalam membangun rencana bisnis yang berkelanjutan. Kita bakal kerjasama, bikin rencana yang kuat, dan bisa membawa bisnisnya ke arah yang diinginkan. Kurang lebih seperti itu sih, kalau dari saya. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab. Eh, Makasih buat teman-teman semua yang sudah membantu menjawab dan berdiskusi tentang konseling kewirausahaan ini. Kurang lebihnya acara diskusi ini, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.